Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, nikmat hidup, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu walaupun dengan tidak secara langsung. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, selaku contoh dan suri tauladan yang baik bagi kita jika kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baiklah, melalui video ini saya akan coba mempresentasikan materi yang telah saya buat yang berjudul mengenai hak dan kewajiban pemeriksaan pajak. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Ghaffar Afandi, NIM 19233059, Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dovi Septiari SE MSCAK selaku dosen pengampu saya pada mata kuliah pemeriksaan pajak ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai hak dan kewajiban pemeriksaan pajak. Hak dan kewajiban meliputi hak dan kewajiban wajib pajak serta kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak. Sebagai wajib pajak di Indonesia, Anda memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Ketentuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lantas, apa sajakah hak dan kewajiban yang dimaksud? Yang pertama yaitu hak-hak wajib pajak. Hak-hak wajib pajak yaitu setidaknya ada total 16 hak dan kewajiban wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut hak-hak wajib pajak yang bisa didapatkan. Yang pertama yaitu hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Di sini Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama atau KPP atau melalui surat pemberitahuan atau SP. Kemudian yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Kemudian yang kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Kemudian yang keenam, hak kerahasiaan. Hak dan kewajiban wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang atau PBB. Kemudian yang ke-8, hak penundaan pelaporan SPT tahunan.
Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi maupun PPh badan dengan alasan atau kondisi tertentu. Kemudian yang kesembilan, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan, pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. Kemudian yang ke-10, hak pengurangan PPh pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh pasal 25 dengan kondisi tertentu. Kemudian ke-11, hak mendapatkan intensif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak atau BKP berhak atas fasilitas pembebasan PPN. Di antaranya buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan TNI atau Polri yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Dan yang terakhir, yang ke-12, hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Kemudian, selanjutnya, di samping berhak melakukan berbagai hal di atas, wajib pajak juga harus mematuhi berbagai kewajiban perpajakan. Berikut diantaranya. Yang pertama yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor wajib pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini bisa dilakukan di KP2KP atau KPP. Bisa juga secara online melalui erek.pajak.go.id atau aplikasi pajak online Ayo Pajak yang telah diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kemudian yang kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan dan kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Kemudian yang ketiga, kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan, dan atau pemotongan pajak. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Anda juga bisa melakukan hal ini secara mudah dan praktis melalui platform Ayo Pajak. Kemudian yang keempat, kewajiban pemeriksaan. Contoh kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruang atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Kemudian kewajiban pemeriksa pajak. Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib atas hal-hal berikut. Pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor jika pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang kedua yaitu memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan atau SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan Dirjen Pajak, yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Kemudian yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Kemudian yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, alasan dan tujuan pemeriksaan. Kemudian yang kedua,
Hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim kualiti asuransi pemeriksaan. Dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum, koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Dan yang terakhir, yang keempat, kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak. Kemudian poin yang kelima, menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Kemudian yang keenam, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP kepada wajib pajak. Kemudian yang ketujuh, memberikan hak untuk hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedelapan, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Kemudian yang kesembilan, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis. Kemudian ke-10, pemeriksa wajib mengembalikan buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak. Dan yang terakhir, pemeriksa juga wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Kemudian selanjutnya, wewenang pemeriksa pajak. Adapun kewenangan pemeriksa pajak dibedakan menjadi dua jenis, tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan. Dalam melakukan pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksaan pajak berwenang atas hal-hal berikut. Pertama, yaitu melihat dan atau meminjam buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak dan atau objek yang terutang pajak. Kemudian yang kedua, mengakses dan mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Yang ketiga, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga patut diduga digunakan untuk menyimpan buku dan atau catatan. Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak dan atau objek yang terutang pajak. Kemudian yang keempat, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain menyediakan tenaga dan atau peralatan atas biaya wajib pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan atau keahlian khusus. Kemudian memberikan bantuan kepada pemeriksa pajak untuk membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak, dan menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat wajib pajak. Kemudian yang kelima, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Kemudian yang keenam, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Dan yang terakhir, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksanaan pajak pemeriksaan. Kemudian sementara itu, dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang atas hal-hal berikut di bawah ini. Yang pertama yaitu memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
Yang kedua, melihat dan atau meminjamkan buku, catatan dan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terhutang pajak. Kemudian yang ketiga, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keempat, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak. Kelima, meminjam kertas kerja pemeriksaan atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui wajib pajak. Dan yang terakhir, meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan atau KAW. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.